Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa PAI yang saya banggakan. Kembali lagi berjumpa di kelas psikologi agama ya, dan kali ini adalah pertemuan kedua. Dan di pertemuan ini kita akan fokus pada diskusi mengenai, bukan diskusi sih, pembahasan mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi agama. Kita akan mulai dari perbandingan definisi psikologi agama menurut para ahli. But first of all, psikologi agama ini sebenarnya dari namanya pun sudah cukup self-explanatory ya. Sudah cukup menjelaskan sendiri gitu. Karena ada dua unsur di situ, agama dan psikologi. Psikologi, kalau Anda kemarin masuk di kelas psikologi perkembangan peserta didik dengan saya, maka Anda tahu bahwa psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan, perilaku, serta pikiran dan emosi seorang individu. Namun karena ini adalah salah satu dari cabang sekian banyak cabang psikologi, maka tentu saja yang dibahas bukan saja tentang psikologi saja, tapi akan ada elemen lain. Nah, dalam hal ini agama ya, atau spiritualitas. Jadi secara umum psikologi agama adalah mata kuliah mata kuliah atau disiplin ilmu yang fokus pada pembahasan bagaimana aspek spiritualitas itu mempengaruhi aspek psikologis, atau kebalikannya, aspek psikologis yang mempengaruhi aspek spiritualitas seorang individu atau kelompok. Namun, untuk membantu Anda menyusun definisi sendiri, saya akan memberikan kesempatan untuk Anda membandingkan pendapat beberapa ahli. Well, not necessarily ahli sebenarnya, karena ada salah satu dari tokoh-tokoh ini nanti ada orang yang bukan akademisi tapi aktivis sosial. Namun menurut saya perlu Anda ketahui karena namanya cukup besar ya, terutama di peradaban barat, karena beliau cukup frontal menyampaikan identitas keagamaannya. Nah, dengan membandingkan definisi-definisi dari para ahli atau tokoh ini, harapannya adalah Anda punya modal yang cukup ya untuk membuat definisi sendiri. Baik, let's get started. Kita tinjau satu persatu pendapat dari para ahli tersebut. Yang pertama ada Malcolm X. Nah, saya tidak tahu apakah kalian familiar dengan nama ini, namun kalau Anda mengikuti sejarah, sering menonton film kolosal Amerika, maka Anda tahu bahwa Malcolm X adalah salah satu aktivis sosial yang namanya cukup prominent di US, dan beliau juga cukup outspoken menyampaikan identitas keagamaannya bahwa dia adalah seorang muslim. Nah, beliau ini berpendapat bahwa agama itu punya power yang cukup besar untuk menentukan perilaku dan arah hidup seseorang. Kemudian ada Profesor Said Hossein Nasr, dan beliau ini adalah seorang tokoh filsuf Islam ya, yang cukup fokus menulis, mendedikasikan hidup dan penelitiannya untuk menginvestigasi agama dan aspek psikologis manusia. Jalan dengan Malcolm X, beliau juga mengatakan bahwa agama itu atau aspek spiritual seseorang punya power yang sangat besar untuk menentukan kondisi psikologis seseorang. Yang saking besarnya beliau sampai berpendapat bahwa pendidikan Islam itu layak menginkorporasikan ya, atau memfokuskan pengajarannya pada yang dua hal ini, agama dan psikologis. Dan kita lanjut dengan Abu Ahmad Al-Ghazali, dan siapa sih yang tidak tahu ya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan klasik ya dari peradaban Islam ketika sedang megah-megahnya dulu ya. Nah, beliau ini juga cukup dedicated untuk menginvestigasi hubungan antara agama dengan spiritualitas dengan kondisi psikologis seseorang. Nah, itu lebih revolusioner lagi adalah bahwa beliau itu melakukan ini ketika nobody cares about mental health misalnya. Belum ada orang yang cukup peduli tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, di saat belum ada yang peduli, nah itu beliau sudah sampai di titik di mana beliau mengatakan bahwa agama itu adalah kunci dari kestabilan psikologi seseorang. Whether you believe or not terhadap satu jenis agama, maka it doesn't matter. Yang penting kamu percaya sama Tuhan, dan tentu saja karena beliau adalah seorang muslim, maka specifically yang disampaikan beliau adalah bahwa
agama Islam secara khusus itu memberikan pengaruh yang cukup besar, yang sangat besar, bukan cukup ya, sangat besar untuk menentukan kestabilan psikologis seseorang. Kemudian ada Hamzah Yusuf, dan ini adalah seorang tokoh Muslim yang profesor di ini ya, di salah satu universitas kalau nggak salah di US itu, yang juga cukup gencar menginvestigasi hubungan antara agama dengan kondisi psikologis ya, dan bagaimana praktek-praktek Islam dalam masyarakat kontemporer ditinjau dari perspektif psikologi agama. Beliau juga mengatakan hal serupa bahwa agama itu punya pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan aspek psikologi seorang individu. Kita lanjut dengan Ingrid Mattson. Nah, ini dari namanya udah ketahuan ya, bukan original orang Indonesia atau Muslim mungkin ya, tapi doesn't matter karena beliau adalah seorang aktivis, bukan aktivis ya, peneliti yang fokus penelitiannya itu mempelajari bagaimana Islam mempengaruhi perilaku dan identitas Muslim di Barat. Jadi beliau ini menemukan bahwa perilaku dan identitas Muslim di Barat itu ternyata berhubungan dengan peran pemahaman mereka tentang psikologi dan agama. Kemudian yang terakhir deh ini ya, yang terakhir ada Aminah Wadud, dan beliau adalah salah satu seorang ahli akademisi juga ini, dan perempuan ya, seorang feminis Muslim yang cukup gencar menyoroti isu-isu psikologis dalam konteks perempuan Muslim ya. Dan dia juga berbicara tentang bagaimana Islam mempengaruhi identitas perempuan Muslim, dan temuannya adalah bahwa identitas Muslim itu sepenuhnya dipengaruhi oleh agama. Nah, sekarang silakan di pause videonya dan saya akan berikan Anda waktu untuk merefleksi definisi-definisi dari para ahli tadi untuk membuat dan menyusun definisi sendiri mengenai psikologi agama. Seharusnya tadi, karena kalau Anda dengarkan penjelasan saya dari awal, maka Anda sudah punya modal yang cukup untuk membuat definisi sendiri. Silakan nanti kalau sudah jadi definisinya, silakan diketik di kolom komentar. Usahakan definisinya mencakup elemen-elemen yang sudah disampaikan oleh para ahli tadi ya. Doesn't matter yang manapun elemennya, yang penting menginkorporasikan apa yang sudah disebutkan oleh para ahli tadi. Anda juga boleh menambahkan interpretasi sendiri dan menghubungkan dengan observasi Anda selama ini sebagai mahasiswa Muslim di salah satu PT KIN di Sumatera Utara. Silakan. Alright, now that the 5 minute is over, kita lanjut dengan diskusi mengenai ruang lingkup psikologi agama. Nah, tapi sebelumnya silakan take a moment to think about kira-kira isu yang banyak terjadi di masyarakat kita itu apa saja menurut kalian yang masuk ke dalam skopnya psikologi agama. Ini boleh di pause lagi videonya, nggak masalah. Dan take a moment to think about things that you think would be included in the discussion of psikologi agama. Baik, kita lanjut ya. Jadi ruang lingkup psikologi agama itu tentu saja sebenarnya berkaitan dengan berbagai aspek yang berhubungan dengan dua variabel ini, agama dan psikologi. Jadi sekali lagi berhubungan dengan agama dan psikologi. Nah, interaksi dari kedua variabel ini kan nanti tentu saja akan menciptakan berbagai dinamika dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, dalam konteks ruang lingkup psikologi agama, semua yang hasil dari interaksi kedua variabel ini akan masuk ke dalam ruang lingkup psikologi agama. Nah, itu jadinya banyak kan, akan banyak nanti windows yang terbuka karena kemungkinannya tidak terbatas. Nah, tapi karena kemungkinannya tidak terbatas, maka ruang lingkup ini kita akan bagi ke dalam beberapa kelompok besar. Yang pertama itu ada kepercayaan dan praktik keagamaan. Jadi dalam kategori ini psikologi agama menginvestigasi bagaimana individu mengembangkan dan mempertahankan aspek spiritualitas mereka ini dari segi kepercayaan, praktik keagamaan, dan nilai-nilai spiritual secara umum ya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini mencakup studi tentang
ritual, doa, ibadah, dan aktivitas keagamaan lain. Kemudian kategori kedua adalah ruang lingkup psikologi agama yang menginvestigasi pengaruh agama terhadap kondisi psikologis individu maupun kelompok. Jadi bidang ini fokus pada pembahasan bagaimana agama dan spiritualitas itu mempengaruhi berbagai aspek psikologis seseorang ya, dan ini bisa jadi kesehatan mentalnya, perilaku moralnya, caranya mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agama ya, atau konsep diri, kesejahteraan mental, dan identitas keagamaan mereka. Jadi kalau Anda tertarik mengambil isu-isu ini untuk judul skripsi Anda, menurut saya ini bagus dan bisa diteliti dari perspektif psikologi agama. Selanjutnya, diskusi mengenai atau isu-isu mengenai pengalaman keagamaan dan mistik ini juga masuk ke dalam ranah ruang lingkup psikologi agama, dan ini maybe to everyone's surprise, ini sebenarnya cukup umum ya, not really surprising actually, karena di Indonesia itu banyak praktek-praktek klinik misalnya, ya kan, yang cukup di beberapa masyarakat tertentu tuh sebenarnya cukup common gitu, tidak terlalu aneh melihat praktek-praktek seperti itu. Nah ini jika Anda tertarik gitu ya meneliti topik ini juga bagus, tapi saya sarankan agak-agak dipertimbangkan nanti sampelnya supaya tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan Anda. Jadi ini nanti di ranah atau ruang lingkup ini fokusnya adalah diskusi tentang pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman ekstase, pengalaman transendental, dan pengalaman spiritual yang mendalam, dan bagaimana kira-kira pengalaman ini mempengaruhi individu di level psikologis. Nah, yang saya rasa tidak yang seharusnya sudah terlintas di pikiran kita satu lagi adalah perubahan keyakinan dan konversi agama, dan ini cukup umum ya. Jadi kita kenal ada istilah mualaf, ada murtad gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam ruang lingkup psikologi agama. Nah, dalam ruang lingkup ini fokusnya adalah berusaha memahami proses konversi agama, perubahan keyakinan, dan faktor-faktor yang memotivasi individu untuk subscribing to a different religion dan yang mereka punya sebelumnya. Selain itu, yang cukup jelas juga adalah konseling dan terapi keagamaan, dan ini tentu saja adalah bagian penting dari psikologi agama ya. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu diobati dengan cara spiritual, dan di beberapa kasus itu berhasil, di beberapa yang lain membutuhkan intervensi lebih lanjut lagi, tapi terapi keagamaan itu selalu menjadi bagian penting dari kehidupan kita beragama. Dan ini mau kesehatan mentalnya ini terganggu sedikit atau banyak, ini kayaknya tetap saja ada kemungkinan di mana kita akan mendapatkan terapi keagamaan untuk setiap ketidakstabilan yang kita alami secara psikologis. Yang terakhir adalah aspek budaya dan sosial, dan psikologi agama kan juga mempertimbangkan bagaimana aspek budaya dan sosial dalam pemahaman agama dan spiritual seorang individu itu bisa terpengaruh ya, dan ini mencakup diskusi mengenai bagaimana budaya dan masyarakat mempengaruhi ya atau memberikan dampak terhadap interpretasi agama dan pengalaman hidup seseorang atau sekelompok masyarakat. Intinya, ruang lingkup psikologi agama itu sangat luas dan mencakup berbagai topik serta pendekatan penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, jadi para ahli dalam bidang psikologi agama itu intinya fokus pada pekerjaan untuk memahami bagaimana agama dan spiritualitas itu memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi aspek psikologis kita ya, baik itu kita dalam konteks manusia secara umum ya, baik yang percaya atau tidak pada agama. Karena percaya atau tidak pada agama sebenarnya tidak
tidak berarti mereka tidak punya agama. Mereka sometimes people do believe that God exists, tapi mereka tidak tahu saja Tuhan yang mana yang benar gitu ya. Nah, ini tidak relevan ya, tidak relevan whether mereka believe atau tidak pada agama itu tidak relevan dalam psikologi agama, karena yang dibahas adalah bagaimana aspek spiritualitas seorang individu itu mempengaruhi kondisi psikologis. Jadi untuk kegiatan terakhir menurut saya adalah refleksi. Nah, untuk tugas refleksi nanti akan saya post di video selanjutnya, tapi untuk sementara tugas Anda adalah mengomentari pertanyaan tadi, definisi ya, definisi psikologi agama, dan selanjutnya mengeksplor secara intelektual ide tentang ruang lingkup psikologi agama. Silahkan masukkan apa saja lagi yang menurut Anda tidak masuk pada apa yang saya sebutkan tadi, tapi menurut Anda layak masuk ke dalam ranah psikologi agama. Ada banyak lagi di luar sana, dan ini we are open for any discussion. Silakan kolom di post di kolom komentar, nanti saya akan baca satu-satu, dan kalau ada kesempatan kita akan bahas di kelas. Saya akan berusaha pilih topik yang paling menarik supaya diskusinya tidak membosankan. Finally, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, dan hopefully tugas yang mau saya berikan di video selanjutnya ini tidak terlalu membebani Anda. Harusnya sih menurut saya tidak, karena kita kan sudah membandingkan beberapa definisi tadi. Tugasnya ini akan berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup psikologi agama. Alright, jadi stay tune saja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.